harus percaya sama kemampuan kita, terus jangan takut. Selepas membawa sekolah sepak bola, Bina Taruna melejit usai juara di LKG musim 2017. Sultan Ziko terus berkembang. Saat ini Ziko menjadi andalan tim nasional. Ziko sukses menjadi top skor dengan 10 gol pada kualifikasi Piala Asia U16 di Thailand pada 2017. Ziko juga tergabung dalam skuad Garuda Selection dan berlatih secara khusus di Inggris untuk dipersiapkan membela timnas U19 pada Piala Dunia U20 di Indonesia tahun depan. Menjadi striker, Ziko membagikan semangat dan motivasi untuk para pesepak bola muda pada siaran langsung di akun Instagram Liga Kompas Kacang Garuda U14. Pendek lah menurut saya. Ya jangan takut aja sih, jangan mikir dari postur. Ya itu intinya harus percaya sama kemampuan kita. Pasangan ganda campuran Indonesia Praven Jordan Melati Daiva Oktavianti mendapat bonus dari klubnya, PB Jarum. Bonus diberikan atas keberhasilan duet ini meraih gelar juara pada All England 2020. Total pasangan Pramel diguyur bonus 450 juta rupiah dengan rincian 200 juta rupiah dalam bentuk deposito dan voucher belanja senilai 25 juta rupiah per orang. Program Direktur Bakti Olahraga Jarum Foundation Yopi Rosimin berharap duet Pramel bisa meneruskan kiprah seniornya yang sudah pensiun, Tontowi Ahmad, Liliana Natsir. Jadi juara All England sudah, juara dunia belum, Olimpiade juga belum. Ini adalah tantangan untuk dijawab oleh Jordan dan Melati agar di kemudian hari menjadi andalan utama di sektor ganda campuran. Itu adalah proses yang nggak gampang dan itu juga bukan beban juga buat kita. Saya dan Meli juga lebih menganggap proses ini menjadi tantangan karena tradisi emas sudah Bang Owi sama Cibutet udah mendapatkan di 2016 dan saya dan Meli punya beringinan besar juga buat meneruskan tradisi emas. Usai menjuarai All England, pasangan Praven Melati kini fokus menatap Olimpiade. Tidak main-main, ranking 4 dunia ini menargetkan emas pada Olimpiade Tokyo. Mantan Direktur Persija, Gede Widiade kembali menyalurkan donasi. Melalui program bantuan sosial untuk masyarakat sepak bola di era pandemi COVID-19, 3.000 paket sembako disalurkan kepada wasit serta pelatih SSB yang ada di Jabodetabek. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban mereka yang mata pencaharian utamanya lumpuh akibat pandemi. Di sisi lain, penerima merasa sangat terbantu. Salah satunya wasit Liga 1 Nusur Fadilah. Selama liga terhenti, praktis Nusur dan kawan-kawan kesulitan. Bahkan banyak yang beralih profesi sementara hingga menjadi pengemudi ojek daring. Ya, alhamdulillah dengan bantuan yang hari ini yang Pak Gede turunkan, alhamdulillah mungkin bisa memberikan atau membantu sedikit untuk para wasit, pelatih, serta jajaran yang lainnya. Untuk ini sih belum ada ya, selain dari Pak Gede, untuk sampai sekarang ini kita memang belum menerima. Saya harap kepedulian ini bisa membangkitkan semangat mereka bahwa mereka tidak sendirian dalam kesusahan. Ada kita, semoga ini dirasakan bukan dari sebuah bansosnya, tapi perhatian ini menunjukkan bahwa pandemi ini kita hadapi secara bersama-sama. Jadi sehat. Selanjutnya program ini akan kembali berlanjut di Bali. Sasarannya 5.000 masyarakat umum yang terdampak pandemi di sekitar wilayah Badung dan Tabanan.